Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iwan Badrian kembali akan share dengan teman-teman semua. Saya sambil nungguin teman saya, dia lagi di properti di kantor pemasaran. Jadi hari ini saya memanfaatkan waktu untuk sharing tentang pengalaman yang saya dapatkan. Bagaimana obrolan saya dengan salah seorang pengusaha, termasuk dia yang mengalami sebuah goncangan di era COVID ini, sehingga bisnisnya menjadi tidak smooth, ya, tidak lancar ataupun tidak survive. Oke, sebelum dimulai, untuk yang belum like and subscribe, please like and subscribe. Insya Allah channel ini positif, ya. Ada dua hal sebetulnya yang menyebabkan kenapa bisnis ini menjadi tidak bisa berkembang atau gagal. Tapi dua hal ini beranak pinak, ya. Dua hal ini, yang pertama adalah knowledge, skill, dan attitude dari seorang businessman. Jadi ketika Anda ingin melakukan sebuah bisnis, apapun bisnisnya, Anda harus mengetahui bagaimana knowledge-nya, pengetahuannya, bagaimana skill yang harus dimiliki, dan bagaimana attitude yang harus kita jalankan, attitude yang harus kita miliki juga, ya. Jadi di tiga aspek ini Anda harus betul-betul menguasai dulu knowledge. Tujuan Anda bikin bisnis apa sih? Saya tahu bahwa bisnis itu memang ingin mengambil sebuah keuntungan, mencari sebuah keuntungan. Ya, semua orang juga tahu yang namanya orang bisnis cari untung. Tapi banyak juga orang-orang di luar sana yang bisnis berawal dari hobi, ya, bisnis berawal dari hal yang tidak kesengajaan. Nah, tapi setelah dia menggeluti, dia akhirnya menentukan sebuah tujuan, ngapain dia berbisnis. Nah, Anda juga harus punya tujuan. Tujuan dari bisnis Anda itu apa? Kalau tujuan bisnis Anda itu katakanlah misalnya ingin membangun sebuah kerajaan uang, ya oke, berarti Anda harus menentukan kembali bagaimana strateginya. Tapi ada banyak orang tadi yang membangun bisnis karena memang berawal dari hobinya. Oke, itu semua akan berpengaruh terhadap apa yang nantinya akan Anda lakukan. Oke. Knowledge berikutnya lagi adalah manajemen. Nah, manajemen ini sebetulnya tidak hanya masuk ke dalam knowledge atau pengetahuan, tapi ada di skill juga. Nah, oke. Berikutnya lagi adalah Anda harus mengetahui bagaimana produk dan jasa Anda itu bisa dikenal oleh masyarakat. Hal unik apa yang bisa Anda lakukan, hal unik apa yang bisa Anda berikan atau Anda bisa lekatkan dalam pemikiran masyarakat, klien, atau konsumen, customer, terserah Anda lah, ya. Apapun itu, di siapapun mereka, gimana produk Anda atau jasa Anda bisa melekat di dalam pikiran mereka dan Anda menjadi seorang yang terpilih. Strateginya apa? Nanti kita bahas. Oke, kemudian Anda juga harus mengetahui bagaimana sisi positif atau negatif SWOT dari diri Anda ataupun tim Anda. Nah, ini pengetahuan dasar, ya. Kita jelaskan nanti karena nanti akan semakin melebar. Oke, yang berikutnya lagi adalah skill. Skill apa yang harus dikuasai? Berarti skill manajemennya, skill manajemen SDM, skill manajemen resiko, skill manajemen pemasaran, manajemen operasional. Kita harus sama-sama belajar memahami bagaimana manajerial untuk pengembangan bisnis tersebut. Oke. Setelah itu kita harus memiliki skill leadership. Gak bisa dipungkiri bahwa leadership ini, ketika memimpin ini, adalah sebuah hal yang sangat-sangat krusial. Di sana ada sebuah pemahaman ataupun ada suatu skill yang Anda banyak harus kuasai, misalnya problem solving, misalnya juga adalah communication skill, bagaimana di sana tentang memberikan sebuah problem solving, ya. Ini di skill leadership, ya. Kemudian skill berikutnya lagi adalah link, membangun link. Anda harus punya banyak komunitas, punya teman, mengembangkan apa yang menjadi ide Anda terhadap orang-orang yang ada di lingkungan Anda. Skill ini sangat perlu, apalagi di era sekarang ini, ya. Ya, berikutnya lagi, ya, teman-teman semua, kuasai yang namanya teknologi informasi. Anda tidak harus expert di situ, ya. Yang terpenting adalah Anda mengetahui bahwa teknologi informasi sekarang ini bisa digunakan dalam bisnis Anda itu seperti apa, idenya kayak gimana. Anda harus punya ide di sana, meskipun yang menjalankan para ahli-ahli IT, ya, atau staf Anda. Yang terpenting adalah idenya di Anda dan Anda memahami bahwa teknologi informasi sekarang itu bisa kita berdayakan untuk bisnis Anda. Nah, berikutnya adalah attitude. Berarti attitude ini adalah keseriusan kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Oke. Kemudian kita juga harus memiliki sebuah keberanian
mengambil sebuah sikap atau tindakan mana yang benar, mana yang salah. Ini adalah bagian dari attitude. And then kita juga harus mencintai bagaimana hubungan kita terhadap orang lain. Aspek apa saja yang membuat orang lain cinta terhadap kita atau bisnis kita. Ya, berarti di sana harus ada kejujuran, harus membangun trust, harus membangun loyalitas, harus membangun integritas. Nah, di sini adalah aspek-aspek entah itu interpersonal yang menyangkut Anda dengan orang lain ataupun interpersonal yang menyangkut diri Anda terhadap diri Anda sendiri. Oke, jadi misalnya integritas. Integritas itu berarti antara pikiran, antara ucapan dan perbuatan itu memang selaras. Terus loyalitas. Kalau loyalitas berarti lebih banyak menunjukkan bagaimana kerja keras terhadap pekerjaan kita. Nah, oke, I know, semua orang juga tahu bahwa tidak cukup dengan kerja keras. Iya, itu Anda bisa tambahkan, entah itu dengan kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, yaitu berdasarkan dari training saya dari salah satu provider di Jakarta. Ya. Jadi Anda bisa saja kembangkan dengan itu, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Nah, ini adalah aspek dari attitude, ya, attitude. Oke, kemudian teman-teman semua, hal yang kedua yang penting juga saya sampaikan tadi adalah etika bisnisnya. Seperti apa etika bisnis yang dijalankan oleh organisasi Anda? Karena etika bisnis yang tidak dijalankan pasti siap-siap aja bisnis kita pasti akan terpuruk gitu. Nah, etika bisnis ini sangat penting dalam survive atau tidaknya perusahaan Anda atau organisasi Anda. Terus apa saja yang harus kita perhatikan? Ya, saya nanti akan coba mencari referensi lain ya, teman-teman juga bisa mencari referensi lain ya, karena memang ini saya melakukannya tanpa well prepare. I'm sorry banget ya. Kemudian kita lanjutkan saja. Etika bisnis menurut saya yang harus dijalankan yang pertama adalah pastinya kita harus mematuhi dulu undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat kita, dan bagaimana undang-undang atau peraturan itu yang berhubungan dengan bisnis kita jalankan. Contoh misalnya ketika perizinan harus ada SIUP, harus ada TDP, harus ada lain-lain ya, itu harus dijalankan. Ketika bisnis makanan berarti harus ada BPOM, ada halalnya. Nah, ini juga harus dijalankan. Bagaimana Anda bisa menjalankan itu semua? Intinya adalah tidak melanggar norma yang berlaku di dalam lingkungan pemerintahan atau masyarakat kita. Itu. Ini etika bisnis. Kemudian teman-teman semua, selain itu juga kita harus mengacu kepada hal-hal yang memang berhubungan dengan bisnis kita. Contoh misalnya kalau kita ada karyawan berarti harus siap-siap mengetahui tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Terus harus tahu juga nantinya misalnya tentang pajak, tentang apa CSR-nya. Nah, ini etika bisnis yang harus dijalankan oleh Anda. Nah, etika bisnis ini pastinya menyangkut terhadap knowledge, skill, attitude, terutama attitude ya. Attitude yang tadi jujur, integritas, ini bagian daripada etika bisnis. Cuma saya lebih mengerucut lagi pada internal perusahaan Anda. Perizinannya seperti apa, pelaksanaan undang-undangnya seperti apa gitu. Terus CSR yang dilakukan juga seperti apa. Nah, ini hal-hal yang penting harus Anda lakukan agar bisnis Anda tidak gagal, tidak kolaps, dan tetap survive. Hal yang paling penting juga yang harus Anda lakukan sebagai seorang bisnismen, pastinya Anda harus memegang prinsip yang namanya ikhtiar dan tawakal. Oke, libatkan Tuhan di situ ya. Jangan pernah Anda tidak melibatkan Tuhan, karena ketika Anda sudah berikhtiar dengan baik, berdoa, maka di situ Anda harus percaya. Ketika Anda berdoa, setelah Anda berikhtiar dengan baik, Tuhan sedang melakukan doa Anda. Kita tunggu waktunya, dan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Yuan Badrian undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan mohon maaf juga kalaupun memang saya tidak mengedit video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda, dan jika Anda mendapatkan informasi yang positif, please like and subscribe untuk dukungan channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.